wabarakatuh. Hai siswa Semanela, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu, yaitu yang sudah kalian sangat kenali, yaitu adalah guru bahasa Inggris SMA Negeri 5 Cirebon dan juga pembina ekstrakurikuler English Club. Selamat datang, Miss Ulen. Hai. Oke, apa kabar? Saya baik-baik aja. Mas Alhamdulillah. Sigit apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih, Miss Ulen? Saya PJJ ya. PJJ sih biasa aja sih, di rumah ya, ngurusin anak, Oke. ngurusin keluarga. Terus habis itu hampir tiap hari ke sekolah. Terus udah. Oke. Menarik nih ya, setiap hari ke sekolah. Kita dengarkan, setiap hari ke sekolah itu kira-kira ngapain aja sih Miss Ulan itu? Apain ya? Saya kira kita ada dalam satu tim nih, ya kan? Iya. So, karena kita lagi buka-bukaan, jadi saya dan Pak Sigit itu tergabung di namanya apa? Bukan boy band, girl band ya, bukan ya? Bukan. Oke. Oke. Apa dong? Kita ya admin ya, kita admin IT ya. gitu Dan kan. bukan hanya kita berdua, tentunya ada Bapak Furkondi ya, yang itu juga Iya. idola kalian semua di rumah. Iya. Tentunya ya sangat merindukan Pak Furkondi. Kemudian ada Ibu Fikriah dan Iya. juga ada satu lagi siapa Miss Ulan? Pak Ustadz. Pak Ustadz ya, dan juga Pak Ustadz Said ya, dan juga Iya. ada Pak Yuda. Nah itu kita Iya. tergabung di admin IT ya. Tunggu. Hmm? Tadi kayaknya ada yang melambaikan tangan. Oh ya, just for your information, di belakang kita, di belakang kita itu tuh ada orang-orang yang sedang bertugas. Oke. Dan yang tadi minta disebut namanya kelihatannya. Ada siapa? The one and only, Oh no way. yes. Siapa? Ya, tentunya ada Bapak Kurniadi ya, Yes. Bapak Kurniadi kurikulum kita di SMA Negeri 5 Cirebon. Oke ya. Fisika punya gaya ya. Fisika punya gaya, wali fisika begitu ya. Oke. Miss Ulan, kita supaya tidak panjang kali lebar kali tinggi, Iya. kira-kira kita harus ada topik nih yang harus kita bahas. Apa Tentunya apa sih? yang jadi pertanyaan banyak nih dari siswa, yaitu adalah kendala-kendala selama PJJ. Tentunya handphone kita seringkali mendapatkan WhatsApp dan itu Oh, iya, iya kan, betul. WhatsApp entah di jam berapapun, oke? HP-mu memorinya penuh nggak? Ya, udah ganti dong. Oke ya. Terus? Kita seringkali ya mendapatkan informasi dari siswa terkait Iya. kendala PJJ, dan tentunya kita bisa atasi itu dan juga tetapi ada Berusaha beberapa ya, siswa berusaha. kita berusaha atasi itu, dan alhamdulillah beberapa kita bisa atasi, tetapi kita di sini akan coba mereview lagi. Barangkali ada beberapa kendala yang ditanyakan siswa yang kita sudah rangkum nih Miss Ulan. Jadi sebelumnya kita ya dan tim sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya, sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari Instagram. Jadi kita sehari sebelumnya, sebelum kita on air ini, kita ada beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh siswa. Siap ya Miss Ulan ya? Nggak usah tegang ya Miss Ulan ya, kita santai saja. Miss Ulan, ada pertanyaan pertama nih. Apa? Ada anak yang sering sekali lupa password. Nah itu bagaimana kira-kira Miss Ulan? Lupa password ya. Biasanya sih Iya. admin, Bapak juga nggak sih? Ya. Ya, biasanya sih admin tuh nanya dulu, atau kalaupun nggak nanya, kita admin biasanya karena udah sama-sama saling tahu gitu, di data kan muncul jelas ya, siswa tersebut tuh sering ikut PJJ apa enggak. Kalau misalnya nggak ikut PJJ, otomatis biasanya sih passwordnya lupa gitu. Otomatis ketika itu terjadi, maka admin akan bantu untuk meresetkan Meresetkan passwordnya. ya? Oke. Jadi dia bisa langsung bisa ikut PJJ lagi. Nah, Sobat Semanela di rumah, siswa-siswi kita ya sebagai admin itu juga bisa melihat loh kapan terakhir kali kalian login Ya. atau kalian melakukan interaksi Betul. di Google Classroom. Bayangkan Miss Ulan, ada yang terakhir login itu 2 bulan kemarin. Nah berarti kan, ya berarti dia tidak
ikut Ya, PJJ, bisa jadi. tidak mengaktifkan Classroom, dan akhirnya lupa password, dan akhirnya ya harus mau tidak mau menemui Iya. kita untuk kita resetkan. Jadi Iya. pertanyaan pertama kita kira sudah terjawab ya Miss Ulan ya, Ya. terkait Atau kalaupun lupa, sebenarnya kalian atau siswa SMA 5 nggak usah datang ke sekolah untuk nemuin admin sih kalau emang rumahnya jauh atau barangkali kalian lagi karantina mungkin ya. Oke. karantina apa dulu nih, karantina hati bukan? Oh, karantina ya, oke. Ya, atau maksudnya ketika keadaannya nggak memungkinkan, kalian bisa chat admin aja langsung untuk minta di-resetkan passwordnya. Oke, jadi aman Miss ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih Miss ya. Ini banyak sekali, jadi siap ya, masih siap ya? Siap. Oke, pertanyaan kedua. Pak, ketika membuka Google Form, kenapa harus meminta izin terus? Nah, ini juga sering sekali. Kenapa ketika membuka form tiba-tiba meminta izin? Silakan. Itu kemungkinannya ada beberapa sih ya. Oke. Kalau minta izin tuh bisa jadi dia nggak, siswanya atau kalian bisa jadi nggak pakai G Suite-nya sekolah, bisa jadi nggak pakai akunnya sekolah. Tanpa kalian sadari, Google Form yang kalian sedang akses atau Google yang sedang kalian akses itu masih pakai akun Pribadi. Gmail, Iya. masih pakai akun Gmail. Jadi Oke. otomatis ketika kalian klik Gform-nya sekolah, itu Gform-nya nggak mau, maka otomatis akan minta izin biasanya. Biasanya sih gitu. Oke ya. Memang kendalanya jadi kita harus pastikan dulu bahwa apakah di handphone yang siswa kita gunakan itu sudah Ya. menggunakan email sekolah ya, karena itu kan Oh iya, oke. dan ada satu tips lagi, kalau saya boleh sarankan, segera sinkronkan Google Drive kalian, Gform dan Classroom kalian dengan satu akun sekolah, dengan yang @man 5 Cirebon ya. Iya, karena tentunya banyak sekali pertanyaan ya Miss Ulan ya. Ketika siswa menggunakan handphonenya menggunakan email sekolah, nanti email pribadi bagaimana? Tidak bisa WhatsAppan, tidak bisa Instagraman begitu ya. Apakah ada pengaruh nggak sih Miss Ulan? Atau Nggak. fleksibel aja? Enggak sih, kecuali saya warning, kecuali kalau kalian pengguna iOS atau dengan kata lain misalnya kalian pakai iPhone atau iPad yang emang basicnya iOS, karena so far yang saya tahu itu kan email embednya, maksudnya email yang tertanam di iOS, dia tuh maunya sinkronnya sama iCloud, dan ketika iCloud-nya diganti, ditarik masuk ke Gmail, itu dia untuk paling nggak sampai hari ini sih ya belum bisa gitu. Sementara kalau Android itu kan bisa ditukar-tukar, bisa pakai Gmail atau bisa pakai yang SMAN 5 gitu. Jadinya saya pikir sih so far untuk PJJ ini yang paling fleksibel adalah memang pengguna Android ya gitu. Oke, jadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya oleh Miss Ulan. Kita sudah sharing sama-sama terkait pertanyaan yang kenapa Google Form-nya selalu meminta izin. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi nih Miss Ulan. Apa tuh? Oke ya. Pertanyaannya banyak ya? Banyak sekali ternyata ya. Nah, Min ini bukan Sarimin ya, tapi admin ya. Biasa kan Bukan juga minus ya? Bukan. Nah, Min, saya tidak bisa unggah atau upload dokumen file di Google Form. Nah, bagaimana nih solusinya nih? Oh iya, itu sebabnya tadi saya sebutkan siswa itu perlu mengkoneksikan tiga aplikasi ya berarti ya. Google Drive, yang Google-nya sama Classroom itu harus terkoneksi semua, tiga-tiganya pakai akun sekolah gitu. Jadi ketika kalian mau upload file, karena ada beberapa jenis smartphone yang memang nggak bisa unggah file dari smartphone langsung ke Google Drive atau langsung ke Classroom, ada yang nggak bisa. Kalau misalnya itu terjadi, HP kalian nggak support, jangan langsung buru-buru minta beli HP baru atau gadget baru. Tapi yang harus kalian lakukan adalah unggah filenya dulu ke Google Drive. Baru kalian kembali ke Gform-nya atau Classroom-nya untuk melakukan pengumpulan lewat Google Drive.
gitu caranya. Oke, jadi tentunya ada solusi Miss Wulan ya. Yes. Jadi bagaimana filenya itu kita simpan dulu di drive, kemudian jadi uploadingnya melalui drive ya. Betul. Tidak. Nah, kalau andai kata ternyata melalui drive juga masih ada kendala nih, kira-kira apa lagi nih? Apa ada solusi lain gitu? Melalui drive masih ada kendala apa ya? So far sih kalau misalnya melalui drive apa ya? Punya solusi nggak? Iya, karena kalau kan Pak Sigit pengalamannya gimana? mungkin ya, karena ini kan juga kita jarak jauh, tetapi kalau memang kendalanya itu sulit kita atasi secara daring ya, jadi siswa ya mau tidak mau harus ke sekolah. Kita harus melihat secara langsung, kita observasi langsung. Kita sebagai admin berenam ini observasi langsung, karena tentunya handphone siswa atau bagaimanapun kan kita tidak mengetahui, karena ketika yang lain mampu untuk mengirimkan tetapi ada satu atau dua, nah ini satu atau duanya kita ke sekolah saja gitu, nanti kita bisa observasikan langsung begitu Miss ya. Betul. Tetapi solusi pertama, silahkan kalian coba filenya itu kirimkan ke drive kalian dulu ya, betul. baru nanti kalian coba upload begitu. Meskipun sebenarnya tuh ada alternatif yang lain, karena ketika kita PJJ itu kan kita dengan beragam kondisi ya. Jadi in case kalian tuh udah cobain misalnya upload file langsung dari handphone ke Classroom nggak bisa, dari handphone ke Google Form itu nggak bisa. Lalu kalian misalnya mau ke sekolah juga kendala. Ada beberapa kendala gitu, jadi yang kalian bisa lakukan mungkin adalah kalian negosiasi ke guru mapel mungkin ya. I mean, boleh nggak sih maksudnya kalian bisa izin ke guru mapelnya, Bu atau Pak, saya boleh nggak kirim tugasnya ke WA atau melalui media yang lain. Meskipun ini adalah alternatif yang memang terus terang sedikit dihindari. Kenapa? Karena memang dengan kepemilikan G Suite for Education yang SMA 5 udah punya, itu kita sistemnya udah mapan banget. Jadi sebenarnya tindakan alternatif yang barusan saya sebutkan itu menjadi kurang diperlukan sebenarnya, mengingat nanti nilai kalian juga jadinya nggak transparan, bisa dilihat banyak pihak. Gitu aja sih paling. Oke, jadi sudah banyak ya alternatif yang diberikan oleh Miss Wulan terkait kendala bagaimana siswa tidak bisa mengunggah dokumen Miss Wulan ya. Tentunya itu pertanyaan yang saya kira begitu ya banyak juga ditanyakan. Oke Miss Wulan, ada banyak lagi pertanyaan tentunya yang ini nih ya yang jadi pertama lagi nih. Absensi Miss Wulan, absensi siswa. Banyak sekali kendala dari siswa itu, link absennya itu tidak muncul di HP-nya. Nah ini apakah Miss Wulan juga pernah mendapatkan informasi dari siswa seperti itu? Kira-kira mengapa tuh Miss Wulan? Link absensi siswa tidak muncul, tetapi temannya muncul. Bagaimana itu Miss Wulan? Jadi gini, Sobat Semanela. Oke, jadi Sobat Semanela, jadi yang perlu saya ingatkan sekali lagi, posisi saya sih di sini sebagai admin. Jadi ketika kalian perlu mengakses absen, mau pagi, mau siang, malam nggak Mas ya? Tidur ya? Iya. Apa Anda mau? Oke. Jadi ketika itu absen ronda kali ya. Absen ronda ya. Oke. Ketika Anda mau cek absen, pastikan dulu yang pertama kalian ambil link dari Classroom. Karena kenapa saya tekankan ini juga, karena saya masih melihat ada beberapa siswa mengambil link yang sama yang telah mereka gunakan kemarin. Itu Google kan masih mau tuh, tapi ada kalanya itu nggak bisa bekerja gitu. Sebabnya saya juga nggak tahu kenapa. Oke, jadi aman ya, akses linknya itu ambil lagi dari Classroom, ambil lagi yang baru. Kemudian tips selanjutnya, kalau misalnya ini kenapa ya kok nggak muncul-muncul sih link absennya? Sabar dulu aja. Kenapa? Karena itu form memuat banyak sekali data. Jadi bisa jadi link absen itu muncul di saya lebih cepat, tapi di Pak Sigit lambat gitu ya. Karena mungkin Pak Sigitnya nyangkol-nyangkol kemana-mana gitu. Oh enggak. Bisa jadi. Ini saya nggak ngomongin tentang Pak Sigit. Saya ngomongin tentang G-form absen ya. Oke. Terus jadi bisa jadi
loading GForm absen di rumahmu dengan kondisi koneksi di rumahmu itu mungkin lebih lambat daripada di rumah saya misalnya gitu. Jadinya kondisi itu berbeda-beda. Terus tipsnya apa? Tipsnya kalau kalian mau absen, contoh absen pagi ditutup jam 8. Ya kalian jangan baru mulai absen baru klik itu jam 7.53 misalnya atau jam 7.55 gitu. Kan tadi saya bilang koneksi setiap orang itu beda-beda kan. Kalau misalnya cepet iya bisa langsung masuk. Tapi kalau misalnya koneksinya ternyata lama, wow, ya udah keburu tutup dua, nunggu muter-muter war mati deh gitu kan. Udah keburu ditutup aplikasinya, udah mati otomatis gitu. Ya, menarik ya. Jadi memang persiapan dalam absen ya, absen siswa itu juga harus ada persiapan. Jangan ketika langsung bangunnya juga kesiangan, dia akhirnya kalang kabut tuh ya, kalang kabut absen dan akhirnya ya terdeteksi tidak hadir begitu ya. Jadi harus dipersiapkan karena ibarat sebuah terminal ya, terminal tentunya kan ada kendaraan yang ingin masuk ya. Nah ketika kita sudah sangat banyak ya, trafficnya itu sangat penuh ya, tentunya nanti akan ada beberapa siswa yang mungkin tidak masuk ya. Mungkin itu ya kendala absen. Nah, oh ya tips untuk absen karena ini kan kayak aktivitas setiap hari yang kalian lakukan. Kalau saya boleh sharing tips, kalian bisa aktifkan alarm aja di smartphone kalian. Misalnya setiap jam 6 pagi kalian harus absen. Terus jam siang 11 ya, jam 11 tuh jelang akhir PJJ kalian harus absen. Jadi alarm itu akan bunyi di smartphone kalian. Ketika bunyi, kalian jangan dismiss atau jangan lewatkan alarm itu. Tapi kalian harus respon alarm itu. Kan kalian juga pasti udah nyadar, oh alarm ini bukan untuk bangunin saya, tapi untuk melakukan absen pagi dan siang. Betul. Karena ketika PJJ ini tentunya kan absensi ini juga kan akan ada penilaian. Nah, dikenaikan kalian nanti juga akan dinilai. Ketika PJJ tentunya absensi online ini perlu kalian perhatikan banget bahwa jangan sampai kalian abaikan. Kenapa? Nanti ketika PJJ-nya ikut ya, PJJ-nya rajin tapi absensinya bolong. Sayang banget kan? Ya kan Miss Ulan ya? Betul. Nah, itu tentang absensi. Nah, kemarin saya mendapatkan informasi dari wali kelas yang siswanya itu kekeh bahwa orang tuanya mendampingi, begitu ya sudah absen. Nah, kira-kira bagaimana nih ya agar yakin orang tua yang di rumah tentunya juga ingin mendengarkan bahwa kita ketahui ya orang tua Semanela ini ya, siswa-siswi kita tentu sangat PJJ didampingi begitu ya. Nah, merasa bahwa anaknya itu sudah absen tetapi di report yang dikirimkan wali kelas itu tidak hadir. Kira-kira ada kendala tidak Miss Ulan atau masalah koneksi tadi? Enggak sih. Kalau memang kalian sudah merasa klik submit di akhir untuk absen atau udah klik kirim ya, klik kirim di absen, tapi ternyata yang terekam di admin itu datanya masih kosong sehingga ketika wali kelas share juga kosong. Kosong. Biasanya yang udah itu terjadi, jadi kalian tuh nggak pakai browser Google Chrome biasanya yang udah tuh. Kalian biasanya pakai browser atau peramban bawaan smartphone-nya. Jadi ada yang peramban, ya maksudnya dengan berbagai merek ya perambannya itu. Karena sekali lagi saya ingatkan, karena SMA 5 sudah didukung penuh dengan G Suite yang dengan kata lain tuh disupport penuh oleh Google. Otomatis peramban yang diinginkan atau ekspektasi lebihnya adalah kalian harus mengganti peramban defaultnya itu ke Chrome, enggak yang gambarnya tupai. Betul. Ya kan? Selain tupai ada tupai. Ada tupai, ada yang lingkaran biru kayak angin gitu ya. Ya dan lain-lain lah ya. Ada yang hurufnya B, ada yang gambarnya bebek, ya kan? Ya apapun lah. Banyak ya. Ya. Jangan, tapi pilih yang gambarnya emang lingkaran warna hijau, kuning, biru. Ya, Google Chrome. Oke. Chrome. Betul ya? Ya, pilihnya Chrome dan itu juga sebenarnya berdampak nggak cuma masalah absen nantinya. Betul. Ketika kalian mengalami PJJ dan gurunya kasih
bersection-section, ada next lagi, terus kalian nggak pakai Chrome nih, misalnya pakai peramban merek lain gitu, itu biasanya ada kalanya akan stuck, nggak bisa lagi next ya. sampai ketemu tanda kirim gitu. Betul, biasanya yang udah kayak gitu. Tapi kalau kalian udah set defaultnya, browser defaultnya jadi Chrome, maka itu nantinya lancar sampai kirim ya. Paling jadi, gitu sih. Itu ngaruh soalnya masuk ke data. Kan pesannya sangat masuk ya. Jadi ketika kita ingin PJJ, ibaratnya jangan coba-coba. Kayak iklan sebelah itu ya, PJJ kok coba-coba. Jadi aplikasinya gitu ya sudah Google Chrome ya, kita Iya. gunakan peramban itu. Kalau yang lain ya nanti dulu, begitu ya nanti agar kalian PJJ-nya tetap bisa kalian kerjakan. Jadi ya itu ya defaultnya adalah Google Chrome ya. Oke. Miss Ulan, itu kan banyak pertanyaan ya tentunya ya, atau mungkin ada dari Miss Ulan yang ingin dibagikan tentang PJJ, atau ada hal unik nih pertanyaan dari siswa. Kita juga boleh tahu dong, kita kan sharing juga ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan out of the box gitu. Nah ini pertanyaan apa kira-kira yang wow begitu, wow-nya itu W-nya itu gede besar gitu ya, wow, apa kira-kira? Karena kita lagi buka-bukaan ya. Iya. Oke. Hal terunik so far adalah apa Pak? Apa kira-kira? Nggak sih, oke. Kami tuh admin pernah menemukan kasus di mana siswa tuh diberi tugas, tapi tugasnya nggak ada, kosong, blong. Goib berarti ya. Oke, goib. Itu hanya ada apa ya? Kayak sebenarnya mungkin sang guru tuh berusaha memberi perintah ya sebenarnya, tapi setelah perintah tuh nggak ada apa-apanya lagi. Tapi yang bikin kami lebih menarik adalah siswanya ngumpulin juga gitu. Dan ngumpulinnya tuh kosong juga gitu kan. Itu yang luar biasa sih sebenarnya ya nggak? Iya. Betul. Karena luar biasanya tuh di mana? Karena siswanya kok paham gitu ya. Terus abis itu juga, kalaupun kita asumsinya dia paham, apa mau ngejailin ya lo? Tapi I don't know, I mean ya. Nah, itu menjadi hal unik ya, hal unik, dan juga tentunya ada sisi apa ya yang kita dapatkan selama menjadi admin ini ya, hal-hal unik seperti itu. Termasuk tadi masalah absen, ada yang Pak kenapa absennya kok nggak bisa dikirim, ternyata jamnya sudah melewati batas. Atau ini ada yang ada soalnya terus pilihan ABC-nya muncul di G-form, tapi soalnya lewat WA, kalian bingung nggak? Betul. Tentunya kan ini menjadi suatu tantangan ya, termasuk Bapak Ibu guru nih yang sedang nonton podcast kita. Banyak juga Miss Ulan hal unik nih ya. Nama Miss Ulan dikasih skor. Di sini posisinya kita nama dikasih skor dulu nih. Nama dikasih skor. Nah itu anak juga kan ngelihat. Masa nama saya dapat skor 0, berarti nama saya jelek dong. Itu kan menjadi hal unik juga kan. Nama dikasih skor ini kan jadi apa ya? Jadi suatu perumpamaan ya. Maksudnya ketika kita membuat PJJ juga Bapak Ibu guru harus diperhatikan. Mungkin saja nama jangan dikasih skor kan masih ada begitu ya. Mungkin ada hal menarik lagi, Miss Ulan bisa kita bagikan. Itu kan banyak ya tentunya banyak ya nih hal-hal yang kita dapatkan tentu dari pengalaman dari admin yang lain, bukan hanya admin tentunya Bapak Ibu guru Semanela mempunyai hal-hal menarik dalam PJJ ini yang itu mungkin didapatkan saat ini karena kan sebelumnya kita tetap muka, ini adalah pola pembelajaran yang baru. Tunggu. Anyway, kalau hari libur masih ada yang absen nggak ya? Nah, kira-kira terus pernah nggak hari libur tapi masih ada yang posting? Nah, betul, karena kan itulah hebat juga ya. Betul. Sharing ya buat kalian yang ada di rumah, apalagi siswa-siswi Semanela, boleh banget sharing di channel ini. Gini loh, kalian pernah nggak sih ngalamin tiba-tiba classroom kalian berbunyi cetung tengah malam itu ya, wow, lagi tidur ya nggak, jam 1 malam, jam 12 malam ya, terus creepy itu kamarnya gelap, ternyata classroomnya dibuka, tugas. Itu coba pernah nggak sih, kalian boleh sharing, boleh komen, kira-kira terus apa yang kalian lakukan ketika kalian tuh
classroomnya bunyi tengah malam, terus kalian suruh ngerjain tugas, lebih serem mana kalian nonton Kenapa nih? video horor atau classroom yang berbunyi tengah malam? Oke. Itu ya, kalian bebas banget, boleh share apa yang udah kalian lakukan. Oke. Itu kali ya. Terus apa lagi? Masih banyak tentunya ya hal-hal yang itu ya. Gimana? Yang dikumpulin. Oh iya, banyak juga nih misulannya. Siswa itu kan sangat bisa melihat ya Iya. isi dari classroomnya. Nah ini nih kita buka-bukaan nih. Ada siswa yang ngechat kita. Ternyata Pak, saya itu ngerjain tugas terus-menerus nih. Iya, tapi kok nggak pernah dinilai. aduh, Nah, iya, kasihan banget ya, aduh. Kasihan banget ya Miss ya. Iya, Udah sedih. ngebuang kuota. Udah katanya malam-malam dapat notif tuh. Iya. Langsung dikerjain tapi nilainya nggak dikembang. Sampai tahajud Nggak lewat dikembali, ya. tahajud nggak? lewat dan Aduh. sebagainya. Ini gimana Demi Miss? classroom Demi ya nggak? classroom. Berat Kalau banget. Miss Ulan bagaimana nih? Sering nggak Cobaan dikembalikan? banget ya. Sering nggak dikembalikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Setidaknya ya. kita mengapresiasi ya siswa kita di rumah, mereka rajin, begitu ya. Masa kita rajinnya jangan rajin ngasih tugas aja Miss Ulan ya. Ini introspeksi bagi diri saya sendiri tentunya. Iya, sama sih. Iya. Sama. Tentunya nilai itu wajib Miss ya, wajib Iya. untuk dikembalikan. Begitu karena siswa juga ada hak di situ ya, ada hak mereka Iya, untuk betul. mendapatkan nilai. Tapi kalian juga kalau misalnya, siswa-siswi ya, Iya. siswa-siswi SMA 5, kalau misalnya kalian diminta ngumpulin tugas, Mhm. please dong jangan sampai kosong tugasnya, ya nggak? Oke. Soalnya itu tetap dilihat ya. Iya, karena segala kendala apapun kalian bisa hubungi komunikasi dengan guru mapelnya. Jadi kalian jangan takut untuk komunikasi dengan guru mapelnya ya di WhatsApp. Kalau nggak ada grup WhatsApp mata pelajaran ya. Oh iya. Kalau nggak ada, eng. Oh, Kendala iya. lagi deh. Jadi bagaimanapun siswa harus ada interaksi dengan gurunya. Hubungi ya, tentunya di jam-jam yang ini Miss Wulan ya. Barangkali Iya. kan kita Bapak Ibu guru ada aktivitas, ada kegiatan ya dengan keluarganya. Tentu di jam-jam yang Iya. kira-kira masih bisa untuk membalas. Jadi Iya. jangan tengah malam kalian Atau WA ya. Pak, ini tugasnya Atau, gimana ya, dan lain ya, sebagainya. ini sih cuma sharing aja Sharing dulu, aja, karena so far secara budaya Mhm. kita tuh ada yang disebut dengan namanya private hour. Private hour tuh dimana jam tersebut itu memang sudah untuk dirinya sendiri. Maksudnya dan private hour itu oleh banyak budaya itu didefinisikan hingga pukul 9 malam. Jadinya kalau misalnya kalian mau nanya nih tentang kendala PJJ atau saya udah ngumpulin belum ya gitu kan, atau Memastikan ya. ya. Dan itu kalian chat di atas jam 9, misalnya jam 10 atau lebih malam dari itu. Maka ya mohon maaf kalau memang message-nya hanya di-read saja, hanya dibaca aja, ya jangan tersinggung ya. Mungkin kalian perlu menunggu hingga pagi Iya. baru nanti bisa dijawab. Iya betul ya, karena memang pengalaman juga ketika di atas jam 9 atau jam 10 biasanya nanti saya akan balas besok paginya. Jadi Iya. tenang, itu ya jangan merasa wah tidak di R saja, tidak Iya. di read saja begitu ya. Kalian jangan baper begitu ya, jangan baper karena nanti pagi akan dibalas begitu ya. Chat-chat, Atau in ya. case misalnya nggak dibalas juga, bisa jadi paginya tolong ingatkan lagi aja, siapa tahu Betul, chat betul. lagi aja di jam yang sesuai ya, maksudnya nggak private hour. Betul. Ya. Gitu ya. Miss Ulan, kita sudah sharing nih ya, sudah sharing Panjang, lebar kali gitu lebar ya. kali tinggi ya. Ya. Sebentar lagi ya, minggu depan kita akan mengadakan ujian sekolah iya, daring ya, kelas PTS. 12 ya. Oh, kelas 12 US ya? US ya. Oke. Kemudian nanti akan ada waktu ya di tengah ketika US itu PTS bagi kelas 10 dan 11. 10 dan 11. Nanti jadwalnya kita akan bagikan ya di Classroom, tentunya juga di media sosial SMA 5 ya. Kita akan publish, kita akan publikasikan jadwal, kemudian kapan mata pelajaran tersebut ya di harinya Ya. ya dan jam waktunya. Dan tentunya ada beberapa ini Miss Ulan ya yang mungkin bisa kita bagikan. Oh iya, time. Time limiter ya. Iya, betul. Limiter ya. Nah, ini limiter itu bisa dijelaskan dulu. Bagaimana kerja dari limiter itu bagi siswa? Ya, jadi gini nak, jadi gini nak, salah ya. Bagi jadi gini sobat Swanella.
Sorry to say. Oke, jadi gini Sobat Manela, untuk kalian yang mau siap-siap ikutan PTS atau US buat kelas 12, jadi gini, kalian nggak masalah deh nggak ngerti limiter itu kayak apa, maksudnya nggak usah cemas gitu, karena itu emang urusan dapur kita loh. Cuma yang kalian perlu aware adalah contoh nih, pelajaran pertama selesai di pukul 9. Sebaiknya kalian harus sudah klik kirim atau submit di pukul 8.55. Itu udah paling telat. Oke, 8.55 paling telat. Kenapa 8.55 paling telat? Itu pun kemungkinan, kalian masih ada kemungkinan ketika submit masuk ke data kita, kalian nggak akan nyampe di 8.55. Kenapa? Logikanya, semua siswa akan melakukan hal yang sama di waktu-waktu tersebut gitu. Otomatis trafficnya bakal penuh banget gitu. Otomatis datanya kemungkinan besar yang masuk nanti ke data admin itu jadinya terlambat, nggak akan 8.55, tapi bisa jadi jam 9 gitu. Sebaiknya sih memang sisakan 10 menit dari due date atau tenggat yang muncul di classroom untuk melakukan pengumpulan. Gitu sih paling warningnya ya. Itu ya tips dari Miss Wulan. Jadi ketika sudah yakin ya akan jawabannya gitu, jangan ditunda-tunda lagi Miss Wulannya untuk apa? Gak usah tunggu temen begitu ya. Jadi agar trafficnya itu kan masih lega begitu ya, masih lega dan aman, akhirnya tersimpan dan ya berhasil gitu ya. Ditandai dengan terima kasih. Biasanya ya di form tiap pelajaran nanti ada kata terima kasih. Jadi jangan ragu. Karena siswa-siswi kita ini yang sedang jarak jauh ini banyak keraguan Miss Wulan. Apakah formnya gitu sudah terkirim belum? Ya, dan lain-lain ya. Itu kan kita di sini buka-bukaan ya tentang jangan usah ragu ya, jangan usah bimbang. Kalian bisa komunikasikan dengan kita terbuka dan juga admin ini full house di lantai 2 ya, di lantai 2 Manela. Tentunya yang depannya itu pintunya ada nomor HP WhatsApp kita ya yang terpampang itu ya. Nah, silakan kalian hubungi. Apabila tidak ada wujudnya ya hubungi saja, barangkali sedang ke ruang guru, sedang ke ruang BK ya, ke toilet ya. Jangan ragu. Intinya kalian bagaimanapun ketika jarak jauh harus berkoordinasi dan juga berkomunikasi. Itu Miss Wulan ya. Betul. Oke, tentunya persiapan secara teknis kita sudah sajikan ya, masalah teknis tentang US dan PTS. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi teknis lain yang mungkin akan menjadi pertanyaan bagi siswa kita, begitu. Untuk kalian Sobat Manela yang masih aktif mengikuti PJJ mau kelas 10 sampai kelas 12, karena ini sifatnya adalah ujian, jadi misalnya saat ini kalian terkendala smartphone atau terkendala gadget, segera laporkan kendala kalian ke wali kelas kalian, agar wali kelas dapat mengkomunikasikannya ke kepala lab, agar kalian dapat difasilitasi lebih lanjut. Apakah nanti kalian mendapatkan pinjaman gadget ya? Atau kalian perlu datang ke sekolah untuk melakukan ujian selama PJJ. Iya, karena mungkin masih banyak pertanyaan ya. Ketika ujian sekolah atau PTS katakanlah ya, kemarin juga ada yang mengerjakan di lab dan itu kita temani penuh ya sampai mereka pulang. Jadi jangan ragu, misalkan nanti di labnya dengan siapa begitu ya. Jadi kalau ada kendala, maka dari itu tadi yang saya bilang koordinasi dan juga komunikasi. Kalau tidak koordinasi dan komunikasi, wali kelas tidak tahu, apalagi kami ya sebagai admin kita tidak tahu. Jadi semua pasti ada solusinya ya Miss Wulan ya. Jadi kendala-kendala yang hari ini kita bincangkan, hari ini kita bagikan, insya Allah ya itu hanya beberapa, tetapi mungkin ada lagi. Dan masih ada beberapa siswa yang tanya, kalau kami harus ke sekolah harus pakai seragam nggak? So far sih yang penting sopan aja sih ke sekolah, nggak mesti banget pakai seragam. Sopan. Yang penting jangan sendal jepit ya. Iya. Plus kalau laki-laki mungkin agak warning sedikit kali ya, karena lama di rumah, jadi kalian punya style COVID gitu kan. Rambutnya jadi nggak cukuran, panjang diikat. Sepertinya harus diberesin dulu, harus trimming dulu ya. Dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya, tetap ya kita menggunakan masker,
kemudian menggunakan hand sanitizer, cuci tangan. Jadi sebelum menemui, apakah ingin ke TU ya, apakah ingin ketemu kami, tetap protokol kesehatan harus diperhatikan. Begitu Miss Wulan ya. Betul. Mungkin ada lagi nih sebelum kita closing. Kayaknya udah deh. Sudah ya, nanti biar Mas Sigit ada yang mau disampaikan nggak? Cukup deh ya. Supaya nanti ada episode lain gitu, habis bahannya nggak akan habis sekarang. Oke. Oke ya. Sip. Oke, terima kasih Miss Wulan atas Sama-sama, bincang-bincang Sigit. Terima singkat kasih. kita. Baik, Sobat Semanela yang ada di rumah dan juga Sivitas Akademika SMA Negeri 5 Cirebon, itu hasil bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman di rumah. Ya. Saya Sigit Pamungkas dan juga Saya Sri Wulandari. mohon pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.